Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Perancangan Produk 1, di mana perkenalkan nama saya adalah Sahal Abdillah dengan NIM 1412000067 dengan dosen pengampu Ibu Erni Puspanantasari Putri, di mana pada kesempatan kali ini yaitu saya akan mempresentasikan tugas akhir tugas akhir pada mata kuliah ini berkaitan tentang voice of customer maupun QFD. Nah, di mana pada kali ini saya mengambil studi kasus yaitu pada kompor listrik. Perlu kita ketahui bahwasanya kompor listrik saat ini sering digunakan oleh banyak orang. Hal ini tidak lain tidak bukan dikarenakan minyak saat ini sudah mulai mengalami kelangkaan. Maka dari itu beberapa orang lebih memilih untuk menggunakan kompor listrik dibandingkan dengan menggunakan gas LPG yang saat ini gas tersebut sulit untuk ditemukan. Nah, maka dari itu saya mengambil topik ini. Nah, dalam langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah melakukan survei melalui kuesioner atau survei ini kita namakan dengan voice of customer, yaitu untuk mengetahui seberapa dari customer atau pengguna. Nah, kemudian baru nanti diolah ke quality function development. Nah, pada kali ini di mana saya melakukan kuesioner secara tertutup, artinya pilihannya hanya terbatas sesuai dengan yang saya buat. Nah, untuk kuesionernya sendiri ini terdiri dari 25 soal, di mana sudah ada 45 responden yang mengisi kuesioner yang telah saya buat. Nah, syarat untuk melakukan kuesioner ini yaitu adalah karena ini berbicara tentang kompor listrik, maka syarat untuk mengisi kuesioner ini itu harus memiliki kompor listrik atau paling tidak pernah memiliki kompor listrik atau paling tidak pernah menggunakan kompor listrik walaupun tidak punya, ya. Jadi pada intinya pernah merasakan bagaimana penggunaan kompor listrik. Nah, pada kuesioner ini di mana ada 25 pertanyaan. Yang pertama yaitu saya menanyakan apakah Anda memiliki kompor listrik atau tidak. Nah, dari kuesioner yang pertama ini ada jawaban iya, tidak, dan pernah memiliki. Tidak di sini artinya bukan berarti tidak punya ya. Artinya hanya pernah menggunakan saja, namun tidak pernah memiliki. Nah, kemudian hasil respondennya adalah 66,7% memiliki kompor listrik, kemudian 22% tidak memiliki atau hanya pernah menggunakan saja, sedangkan 11% pernah memiliki namun sekarang sudah tidak memiliki. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu saya menanyakan tentang berapa tungku kompor listrik yang Anda miliki saat ini. Ya, ini karena jenis kompor sangat banyak jumlah tungkunya. Ternyata paling banyak adalah satu tungku. Karena ini biasanya didominasi oleh para mahasiswa pengisi kuesioner. Jadi mereka banyak menggunakan kompor satu tungku karena itu menurut mereka lebih efisien. Nah, kemudian bagaimana pengalaman Anda selama ini menggunakan kompor listrik? Ini bisa diisi dan kebanyakan responden 57% menjawab menyenangkan. Kemudian sudah berapa lama menggunakan kompor listrik dan ini respon terbanyak adalah kurang dari 6 bulan. Kemudian apakah Anda sering mengalami kendala dalam menggunakan kompor listrik? Ternyata 51 responden pengisi kuesioner saya adalah sering mengalami kendala tersebut. Maka dari itu perlu sekali ini dilakukan perbaikan baik itu dari segi desain, dari segi kualitas maupun dari segi yang lainnya. Maka dari itulah alasan saya paling kuat mengambil tema ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu adalah apakah menurut Anda kompor listrik, boros listrik, dan ini relatif ya. Artinya ada yang menjawab tidak itu
28%, kemudian ada yang menjawab biasa saja 37%, ada yang jawab boros itu 33%. Jadi ini tergantung masing-masingnya ya. Jadi di sini datanya hampir sama rata-ratanya. Nah, kemudian apakah Anda punya kompor lain selain kompor listrik? Dan 53% responden menjawab punya. Nah, kemudian saya tanyakan lebih sering manakah kompor yang Anda gunakan? Dan ternyata pada saat ini mereka lebih sering menggunakan kompor listrik ya, karena alasan tadi sulitnya mencari gas LPG. Nah, kemudian bagaimana harga kompor listrik menurut Anda? Dan ini 51% menjawab relatif atau sedang, jadi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Nah, kemudian 42%-nya yaitu menjawab mahal. Jadi yang menjawab murah itu hanya sedikit ya. Maka dari itu bisa dikatakan ini menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Nah, kemudian lebih efektif manakah antara kompor listrik dengan kompor gas? Dan 56% responden menjawab yang lebih efektif adalah kompor listrik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari identifikasi yang telah saya lakukan, di mana identifikasi ini saya lakukan ketika awal-awal tugas perancangan produk satu setelah UTS, yaitu tentang mencari kelebihan dan kekurangan. Saya melihat bahwa tumpahan masakan menjadi salah satu kendala yang sering dialami oleh pengguna. Nah, maka dari itu saya tanyakan di sini, apakah memang hal itu memang benar sering terjadi atau tidak? Ternyata 42% responden saya mengatakan bahwa hal itu sering terjadi. Sedangkan 48%-nya itu menjawab tidak terjadi. Nah, kemudian apakah menurut Anda kompor listrik ini cocok untuk digunakan di tempat outdoor ya? Saya tanyakan ada beberapa yang jawab cocok, ada yang kurang cocok, dan ada yang tidak cocok. Yang kurang cocok ini menurut mereka karena kalau di tempat outdoor seperti hutan ataupun yang sulit dijangkau listrik ini akan memberatkan. Tapi kalau yang di outdoor tapi masih ada sumber listrik itu sangat cocok sekali karena hal itu lebih efisien. Nah, kemudian yaitu pertanyaan saya selanjutnya yaitu apakah dengan kebergantungan kompor listrik terhadap listrik menjadi hal yang sering dikeluhkan? Nah, ternyata 44% tidak ya, karena listrik itu saat ini sudah tidak langka lagi atau mudah untuk kita dapatkan ya. Nah, kemudian apakah benar semua alat masak belum tentu bisa digunakan pada kompor listrik ya? Nah, saya mengetahui soal ini juga dari hasil tugas pertama saya tentang kelebihan dan kekurangan produk. Nah, ternyata memang ada beberapa kompor listrik yang tidak semua alat bisa digunakan. Semua alat masak itu tidak bisa digunakan ya. Jadi hanya alat masak tertentu saja yang bisa digunakan. Itu untuk beberapa jenis kompor listrik saja juga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda sering mengalami kerusakan pada kompor listrik? Ternyata 55% menjawab sering terjadi kerusakan. Nah, kemudian berapakah rata-rata berat masakannya? Ternyata rata-rata berat masakannya ini masih berada di bawah 1 kilo. Berarti hanya digunakan untuk memasak yang ringan-ringan saja, mungkin seperti air, seperti itu ya. Nah, kemudian apakah Anda pernah mengalami kegosongan saat menggunakan kompor listrik? Ternyata 55% menjawab terkadang. Ya, hal ini karena memang beberapa kompor listrik itu tidak bisa diatur suhunya ya. Jadi suhunya tidak bisa dikecilkan maupun dibesarkan ya. Jadi tekanan panasnya sangat tinggi sehingga sering terjadi kegosongan pada masakan. Nah, selanjutnya berapakah lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai suhu stabil? Nah, maksudnya ini itu adalah dari awal sampai suhu itu stabil atau kompor mulai panas itu kira-kira membutuhkan waktu berapa menit. Nah, ternyata ada beberapa yang menjawab lebih dari 2 menit. Mungkin ini kualitas kompor yang sederhana ya.
Ada yang menjawab kurang dari 1 menit. Ini kualitas kompor yang bagus kemungkinannya. Nah, kemudian lebih cepat manakah menurut Anda saat memasak menggunakan kompor gas atau kompor listrik? Ternyata jawabannya adalah kompor listrik lebih cepat. Dikarenakan mungkin itu tadi ya, tegangannya yang terlalu tinggi atau panasnya yang terlalu tinggi sehingga masakan bisa cepat matang. Nah, kemudian apakah kompor listrik Anda memiliki yang Anda miliki saat ini itu mudah untuk dibersihkan? Ternyata 48% menjawab relatif ya, dan ada yang menjawab mudah, sedangkan yang menjawab sulit untuk dibersihkan hanya beberapa saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kompor listrik yang Anda miliki menggunakan magnet ya? Karena ada beberapa kompor listrik yang menggunakan magnet sebagai pengunci alat masaknya sehingga alat masaknya tidak sering gerak-gerak sehingga tidak tumpah ya. Nah, kemudian apakah kompor listrik Anda bisa stabil jika listriknya berasal dari colokan tambahan? Artinya ini listriknya tidak hanya difokuskan pada kompor listrik tapi digunakan untuk beberapa elektronik lainnya. Nah, ini ternyata hal itu tidak efektif ya. Jadi tidak bisa kalau tidak diprioritaskan kompor listriknya. Jadi harus diprioritaskan ya. Nah, kemudian apakah kompor listrik Anda harus menggunakan alat masak khusus ya? Ini beberapa menjawab iya, harus menggunakan alat masak khusus yang telah ditentukan oleh pabriknya ya. Kemudian apakah kompor listrik Anda sering mengeluarkan suara dengung? Ini beberapa ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Nah, kemudian yang pertanyaan yang terakhir yaitu tentang tingkat kepuasan, di mana 24% itu 53% itu merasa biasa saja, kemudian 22% merasa sangat puas, dan 24% merasa kurang puas terhadap produk kompor listrik yang telah mereka miliki. Nah, kemudian dari hasil data-data yang telah tadi saya bacakan, ada beberapa responden yang menjawab. Kemudian kita kelompokkan menjadi seperti ini. Kita rekap data di atas ya menjadi bentuk seperti ini, di mana atributnya ini adalah beberapa soal yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian keterangan ini berisi tentang opsi pilihannya, dan responden adalah berapa jumlah responden yang telah menjawab ya. Nah, ini adalah hasil rekapannya, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang pengolahan data kuesioner ya. Jadi ini data-data yang telah tadi kita ketahui akan kita olah, di mana untuk mengolahnya sendiri yaitu kita akan mempresentasekan ya. Jadi kan ada 45 responden nih. Nah, berarti 45 responden ini sama saja 100%. Nah, maka kita akan mengetahui opsi, setiap opsi itu berapa persen yang memilih ya, sesuai kriteria di atas tadi sebenarnya ya, sudah ada di diagram yang di awal tadi, diagram lingkaran di atas tadi. Nah, namun di sini setelah kita mengetahui presentasenya, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimumnya ya, di mana nilai minimum dan maksimum ini nanti akan digunakan sebagai pengolahan data berikutnya ya. Ini jadi caranya ya sama ya hampir tadi. Di mana untuk mendapatkan presentasi ini rumusnya 31/45 atau responden yang mana dulu tapi ya cuma satu saja yang digunakan ya. Artinya keterangan yang respondennya ini ya, baik 31, 5 atau 9 ini sendiri-sendiri. Jadi 5/45 kali 100% atau 5/45 dikali 100% atau 9/45 dikali 100%. Nah, kemudian akan menghasilkan presentasenya, kemudian ditentukan nilai minimum dan maksimumnya. Nah, begitupun ke bawahnya juga sama, cara pengerjaannya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui nilai maksimum dan minimum setiap setiap atributnya atau setiap pertanyaan, ini kita tentukan ya. Tadi sudah kita tentukan nilai maksimumnya. Ya, kita ini rekap di sini biar menjadi lebih sederhana. Nah, tadi tentang pertanyaan-pertanyaannya.
Nah, di mana di sini nilai maksimumnya mulai dari 68,9% ya. Nah, setelah kita merekap data maksimumnya, selanjutnya tahap kelimanya yaitu adalah menghitung ranking dari nilai mark ya. Nah, setelahnya kita akan menghitung ranking di mana dari data hasil kuesioner yang pertama tadi ya, kuesioner 1 dari 25 pertanyaan akan dipakai sebagai dasar penentuan karakteristik kebutuhan pengguna kompor listrik yang terdiri dari 15 atribut ya. Jadi dari 25 pertanyaan tersebut itu akan kita gunakan sebanyak 15 atribut di mana 15 atribut ini kita dapatkan dari data yang memiliki nilai presentasi lebih dari 50% ya. Yang lebih dari 50% itu ada 15 data. Namun pada kali ini yang akan kita gunakan hanya beberapa data, hanya ada 11 data. Hal ini dikarenakan ada beberapa pertanyaan itu yang tidak atau yang terlalu umum ya, yang terlalu umum sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk kuesioner 2 dikarenakan itu tadi pertanyaannya terlalu umum maupun berisi tentang membandingkan sehingga tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi atribut karakteristik kebutuhan ya. Nah, karena yang akan kita gunakan data-data yang telah kita pilih ini untuk menganalisis atribut data kebutuhan. Nah, dari ini ada beberapa tadi ya, ada 15 data yang sebenarnya melebihi 50%, tapi hanya kita gunakan sebanyak 11 data saja ya. Nah, kemudian di sini atribut-atributnya ya, ini bisa dilihat ada atributnya mulai dari waktu suhu panas stabil, kemudian jumlah tungku yang lebih dari satu, kenyamanan penggunaan, kemudian keefektifan atau lebih efektif, tidak mudah rusak, berat beban masakan, tidak mudah gosong, harga lebih efisien, keawetan kompor listrik, minim kendala, serta mudah dibersihkan. Inilah atribut yang akan kita gunakan ya, di mana kita simbolkan dengan huruf A, B, C, D, sampai K. Nah, kemudian setelah kita menentukan atribut kebutuhan penggunanya, selanjutnya adalah kita akan menghitung tingkat kepuasan dan kepentingan ya, di mana pada kali ini perhitungan tingkat kepuasan dan kepentingan itu bisa dilihat ya. Jadi kita perkirakan saja kira-kira waktu suhu panas stabil ini yang setuju berapa. Nah, jadi ini kuesioner 2 yang telah saya lakukan ya di beberapa responden saya. Jadi ada 2 kali tahap yaitu kuesioner 1 tadi yang secara umum, kemudian kita pilih akhirnya mendapat 11 atribut yang kita gunakan sebagai kuesioner 2. Di mana ini yang menjawab ini adalah beberapa atribut yang menjadi saran saya untuk perusahaan yang harus diperbaiki ya, mulai dari waktu suhu panas stabil, kemudian ada jumlah tungku, dan yang lain sebagainya. Nah, ini pun responden memberikan tanggapan di mana yang menjawab sangat setuju ini juga lumayan banyak terhadap perbaikan saran perbaikan ya, saran perbaikan ini. Nah, kemudian untuk tingkat kepentingannya sendiri juga responden mengatakan bahwa atribut-atribut yang telah kita pilih ini itu sangat penting. Maka dari itu di sini yang menjawab sangat setuju lumayan sangat banyak ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingannya, selanjutnya yaitu kita menentukan atau menghitung rata-rata tingkat kepuasan dan tingkat kepentingannya. Di mana untuk menghitung rata-ratanya sendiri itu adalah ini ya. Jadi sebelumnya nilai sangat setuju ini dinilai dengan 5 poin, setuju 4, kemudian kurang CS ini 3, kurang setuju 2. Kemudian kalau tidak setuju itu poinnya 1. Nah, jadi pada pengolahan data ini atau rata-ratanya, jadi jumlah semuanya ini adalah 45 ya. Sudah kita cek, kita total benar, berarti respondennya tadi sesuai. Kemudian kalau menghitung rata-ratanya, bentar, mohon maaf.
Kalau menghitung rata-rata tingkat kepuasannya, yaitu adalah ini responden yang menjawab sangat setuju, kemudian dibagi nilai poinnya ya. Jadi misalnya ini 31, poin sangat setuju itu 5, berarti 31 dibagi 5. Andaikan ini respondennya yang menjawab setuju 12, nah karena setuju dihargai 4 poin, maka nanti 12 dibagi 4 ya. Nah, seperti ini tahapannya bisa dilihat pada sebelahnya ya. Jadi begitupun ke bawahnya juga sama cara pengerjaannya seperti itu. Nah, kemudian hasilnya itu dijumlahkan ya. Hasil rata-ratanya tadi yang sangat setuju, setuju maupun seterusnya itu dijumlahkan di sini dijadikan sebagai jumlah 2. Nah, kemudian untuk menghitung rata-ratanya itu adalah jumlah 1, di mana jumlah 1 ini adalah jumlah responden, kemudian dibagi jumlah 2 atau rata-rata ya, rata-rata pengolahan tingkat kepuasan. Rata-rata tingkat kepuasannya tiap atribut ya. Nah, jadi akan didapatkan rata-rata seperti ini ya. Nah, itu adalah untuk tingkat kepuasan. Selanjutnya untuk tingkat kepentingan ya. Ini sebenarnya hampir sama cara perhitungannya seperti tingkat kepuasan ya. Cuma di sini data yang kita gunakan dari tingkat kepentingan seperti data yang di atas tadi yang telah kita tampilkan. Ya, jadi caranya sama ya. Jadi antara kepuasan dan seberapa penting barang itu atau seberapa penting atribut itu harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode Quality Function Development atau QFD, di mana tahap penyusunan ini nantinya akan menyusun rumah kualitas atau matrik perencanaan produk, atau kita sering mendengarnya sebagai House of Quality, di mana dalam pembuatan matrik perencanaan produk yang perlu diperhatikan mengenai langkah-langkahnya, di mana ini yang pertama adalah menentukan tingkat kepentingan dan kepuasan berdasarkan tingkat kepuasan ya. Ini bisa dilihat yang pertama yaitu menentukan nilai kepentingan absolut dan tingkat kepentingan relatif ya. Untuk rumusnya sendiri, untuk nilai kepentingan relatif adalah nilai kepentingan relatif tiap atribut dibagi total nilai kepentingan relatif dikali 100%. Ya, ini bisa kita lihat ya. Jadi kita dapatkan nilai kepentingan absolutnya kan tadi kita sudah dapatkan ya. Kita dapatkan dari sini tadi dari rata-rata ya, sorry, maksudnya rata-rata. Nah, kemudian dari rata-rata tersebut kita jadikan sebagai kepentingan absolut. Sedangkan kepentingan relatifnya itu adalah kepentingan absolut tiap atributnya dibagi total seluruh kepentingan atribut. Jadi ini misalnya ini, waktu suhu panas stabil kan kepentingan absolutnya 4,72, maka dibagi total ini, total kepentingan absolut yaitu 51,37. Nah, hasilnya adalah 9,19% atau 0,0919. Nah, karena ini dijadikan persen, maka menjadi 9,19%. Nah, begitupun yang ke bawahnya itu caranya juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan goal atau target, di mana penentuan goal ini berkaitan dengan kepuasan penggunaan kompor listrik lama terhadap tingkat perbaikan yang akan dilakukan oleh tim pengembang ya, untuk memenuhi tuntutan dari pengguna dan juga merupakan target performa dari masing-masing indikator. Jadi ini itu ada hubungannya dengan perusahaan ya. Kira-kira bagaimana perusahaan menanggapi hal yang telah disampaikan atau respon dari customer-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggolongkan ini ya, goal 4 atribut maupun goal 5 atributnya. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan, di mana yang masuk ke goal 4 atribut ini menurut saya ada waktu suhu stabil, ada jumlah tungku lebih dari 1, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk goal 5 atribut ada berat beban masakan, kemudian tidak mudah gosong, dan yang lain sebagainya. Nah, dari nilai tersebut terhadap indikator kualitas produk, rata-rata itu mempunyai nilai 4 dan 5. Artinya tim pengembangnya itu dalam meningkatkan kualitas kompor listrik mempunyai target yang positif,
Hal ini harus didukung dengan adanya perbaikan sehingga kebutuhan dan keinginan pengguna kompor listrik dapat terpenuhi. Jadi harapannya itu dari responden yang telah diberikan atau respon yang telah diberikan itu mampu memperbaiki produk tersebut sehingga menjadi produk yang lebih baik dan lebih unggul sehingga mencapai target pasar yang memuaskan. Kemudian menghitung rasio pengembangan improvement ratio ya atau improvement ratio, di mana di sini untuk menentukan tingkat kepuasannya adalah kan tadi kita sudah menentukan nilai goal-nya ya. Nah, untuk tingkat kepuasan adalah jumlah satu dibagi jumlah dua. Artinya ini yang tadi ya yang sudah kita hitung ya ini ya. Namun yang kita ambil dari yang tingkat kepuasan ya. Jadi ada dua, tingkat kepuasan sama kepentingan dan itu jangan terbalik-balik ya. Nah ini data tingkat kepuasannya sudah kita dapatkan, maka kita masukkan di data yang tadi ya. Jadi itu kita dapatkan dari situ. Nah ini ya. Nah baru setelahnya kita menghitung rasio pengembangan atau development ratio. Ya, jadi perhitungannya adalah eh, nilai goal-nya dibagi dengan tingkat kepuasannya. Jadi ini nilai goal-nya 4, tingkat kepuasannya 4,49. Maka rasio pengembangannya atau development rasionya adalah 4 dibagi 4,49 seperti itu ya. Kalau misalnya B itu berarti 4 dibagi 3,31 seperti itu dan seterusnya. Nah, ini sama ya ke bawahnya. Jadi seperti ini caranya, yaitu dengan nilai goal dibagi dengan tingkat kepuasan. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan 4 atributnya, ada waktu stabil dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita menentukan development rasionya atau rasio pengembangannya, selanjutnya yaitu adalah menentukan sales point ya. Jadi sales point ini adalah nilai untuk mencerminkan tingkat kepentingan yang dapat diperoleh bila dilakukan peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan indikator yang bersangkutan. Di mana nilai sales point ini mencerminkan tingkat kepentingan yang dapat didapat dari tim pengembang terhadap perbaikan maupun penyempurnaan indikator dalam kebutuhan pengguna. Ya, jadi di sini nilai sales point-nya lebih diutamakan ke 1,2 dan 1,5 karena kalau satu tanpa titik penjualan itu di sini kebetulan tidak ada atribut yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi di sini pasti ada kaitannya dengan titik penjualan, entah itu menengah atau ketat ya, atau kuat. Nah, di sini yang masuk ke nilai sales point 1,2 atau titik penjualan menengah itu hampir dengan sama dengan yang tadi ya, sama dengan ini nilai dari goal goal 4 maupun goal 5 ya. Kebetulan saja sama ya. Antara goal 4 dan goal 5. Goal 4 itu sama kayak nilai sales point 1,2 sedangkan yang goal 5-nya nilai sales point-nya 1,5 ya. Ini kebetulan saja sama ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan sales point-nya, selanjutnya yaitu kita menentukan bobot kepentingan atau ROIC. Di mana ROIC ini yaitu important to customer dikali improvement ratio dan dikalikan dengan sales point ya. Jadi kan tadi kita sudah hitung important to customer di mana di sini kita asumsikan ya. Kita asumsikan dengan nilai 15,08 sedangkan rasio pengembangannya tadi sudah kita cari, sales point-nya juga kita cari. Nah, maka kita akan mengalihkan improvement to customer kali rasio pengembangan dikali sales point-nya tiap atribut ya. Nah, setelahnya ini tahapannya perkalian berarti 15,08 kali 0,89 dikali 1,2 ya. Dan ke bawahnya pun caranya sama karena sesuai rumus ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan raw weight-nya, selanjutnya kita mencari bobot kepentingan normal atau normalized weight, di mana ini rumusnya adalah raw weight dibagi total raw weight.
Nah, normalized row week ini didapat dari besarnya row week untuk setiap atributnya. Nah, biasanya tahapan ini itu bertujuan untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menentukan tujuan performansi pelanggan ya. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Perhitungan row week-nya, normalized row week. Nah, perhitungannya yaitu adalah nilai ini, raw week-nya ini dibagi dengan 203,20 ya. Jadi nilai raw week tiap atribut dibagi dengan total raw week ya. Jadi misalnya ini atribut 1 berarti 16,14 dibagi 203,20 kali 100% ya. Nah, maka didapatkan dalam bentuk presentasi adalah 8%. Nah, maka dari itu di sini totalnya adalah 100%. Berarti kalau totalnya 100%, perhitungan kita tidak ada yang salah ya. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita lakukan hal tersebut, kita menentukan atribut terbaik di mana kita memilih yang 9% ke atas ya. Karena kalau 10% ke atas itu hanya satu atribut saja nanti. Jadi kita memilih 9% ke atas. Nah, dari hal tersebut menentukan respon teknis atau technical respon, di mana respon teknis ini diperoleh dari brainstorming dengan pihak tim pengembang tentang proses yang telah dilakukan pada kualitas Kombartik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna ya. Di sini respon teknisinya yaitu berupa tungku kompor listrik yang kemudian ada suhu panas kompor listrik, ada bahan dasar kompor listrik, ada mekanisme kompor listrik, kemudian ada daya kompor listrik. Ini adalah respon dari teknisinya yang perlu memang benar-benar diperbaiki. Nah, setelah kita menentukan respon teknis, selanjutnya yaitu penentuan matriks korelasi teknis, di mana pada tahap ini dianalisis hubungan antara kebutuhan pengguna dengan karakteristik teknik yang telah diidentifikasi, sehingga diperoleh hubungan yang sangat kuat, kuat ataupun lemah. Nanti bisa kita lihat ya. Kalau kalau di bawah kita sebutnya kuat, sedang, dan lemah ya. Nah, kemudian penilaian ini menggunakan skala ordinal, yaitu merupakan tingkat pengukuran data yang berupa urutan ranking ya. Jadi nanti akan kita rankingkan ya, seperti sebelumnya. Ini adalah nilai dan jenis hubungan antara kebutuhan pengguna dengan karakteristik tekniknya. Jadi kalau jenis hubungannya kuat itu nilainya 9, kalau sedang itu 3, dan kalau lemah itu 1. Sedangkan kalau tidak ada hubungan itu 0 ya, atau kita abaikan saja. Nah, pemberian hubungan ini itu didasarkan atas kualitatif yang diperoleh dari wawancara ya. Jadi ini selanjutnya itu adalah pemberian nilai hubungan. Artinya atribut A ini nanti akan berkaitan dengan apa, apa, dan apa. Nah, jadi ini ada atribut A dengan karakteristik teknik suhu panas dan daya berhubungan kuat. Kemudian atribut B dengan karakteristik rangka berhubungan kuat serta berhubungan lemah dengan mekanisme dan daya. Nah, ini sebenarnya langsung kita hubungkan saja ya dengan hasil matrik atau kita hubungkan dengan matriknya. Yang pertama kan tadi berkaitan tentang waktu suhu panas stabil ya. Nah, di mana waktu suhu panas stabil itu atribut A ya, itu kan masuk atribut A ya. Atribut A dengan karakteristik teknik suhu panas dan daya berhubungan kuat. Berarti suhu panas dan daya itu berhubungan kuat. Nah, berarti karena kuat itu nilainya 9, suhu 9, dayanya 9. Jadi kuat-kuat. Nah, kemudian yang kedua misalnya atau atribut B. Atribut B dengan karakteristik teknis yaitu rangka berhubungan kuat serta berhubungan lemah dengan mekanisme dan daya. Jadi rangkanya berhubungan kuat ya. Di sini rangkanya berhubungan kuat, kemudian berhubungan lemah dengan mekanisme dan daya. Nah, ini berhubungan lemah dengan mekanisme dan daya. Misalnya lagi contoh yang ketiga atau atribut C, biar lebih paham. Atribut C dengan karakteristik teknis bahan dasar dan mekanisme berhubungan sedang ya. Jadi
bahan dasar dan mekanisme itu sedang ya. Jadi ini sesuai ya, tiga poinnya juga. Nah, begitupun ke bawahnya hubungan antar atributnya itu juga sama. Cara penggolongannya seperti itu. Nanti langsung diimplementasikan atau ditaruh di hasil matrik ya. Nah, setelahnya itu adalah menentukan nilai kepentingan teknisnya, di mana nilai kepentingan teknis ini digunakan untuk menghitung nilai kebutuhan atau kepentingan teknis dari masing-masing atribut, sehingga dapat diketahui atribut mana nantinya yang memiliki nilai kepentingan teknis tertinggi ataupun yang terendah ya. Nah, jadi ini adalah di mana ada terdapat dua macam jenis, yaitu ada absolut dan nilai kepentingan relatif ya. Ini adalah rumusnya. Ya, jadi ini data yang tadi, rowek-nya kan sudah kita cari di awal tadi ya, sudah kita dapatkan. Kemudian ini hasil matriknya itu yang di atas tadi yang sempat kita bahas. Ini ya. Nah, hasil ini poin-poinnya atau nilainya kita masukkan ke ini tadi ya. Kak, jadi kalau tidak ada hubungan kan nol ya. Nah, itu nol artinya itu tidak memiliki hubungan. Nah, setelah kita tentukan itu, selanjutnya yaitu adalah menentukan perhitungan nilai kepentingan teknis absolutnya. Nah, ini rumusnya adalah ini ya. Nah, ini misalnya kan tadi kita ketahui bahwasanya nilai roweknya pada atribut A ya. Pada atribut A berkaitan tentang waktu suhu panas stabil itu kan 16,14. Nah, 16,14 itu dikalikan dengan ini tadi hasil matriknya ya. Kan misalnya di suhu ini kan 9 kuat. Nah, berarti di sini hasil nilai kepentingan teknis absolutnya adalah ROEC-nya dikali dengan itu tadi nilai matriknya. Karena 9 kan karena kuat pada suhu panas memiliki nilai kuat, maka kan poinnya 9. Berarti 16,14 kali 9. Begitupun selanjutnya juga sama seperti itu ya. Jadi yang depan ini itu adalah roweknya, kemudian yang belakang ini adalah hasil matriknya ya. Ada 9, 3 atau 1 atau 0. Kalau 0 berarti langsung 0 saja ya, karena tidak memiliki hubungan. Nah, selanjutnya ya jadi ini sama ya. Jadi ini sama dari awal sampai akhir itu sama, di mana setelahnya itu kita tentukan totalnya, di mana tingkat kepentingan absolut totalnya dari rangka itu adalah 710,79, suhu panasnya 346,18, dan yang lain sebagainya. Nah, maka dari ini bisa kita tentukan rankingnya atau nomor urutannya nanti kita tentukan. Sebentar, kita ini dulu. Dengan demikian tingkat kepentingannya ini adalah tingkat kepentingannya. Rangka kompor listrik 710, suhu panas 346, ada bahan dasar kompor listrik 783, dan seterusnya. Nah, kemudian yaitu adalah menghitung nilai kepentingan relatif atau relative improvement ya. Nah, di sini dari tadi kan kita sudah mencari nilai absolute important. Nah, absolute important itu adalah nilai yang ini ya. Nilai yang kita dapatkan ini tadi dari perkalian ini tadi ya. Jadi tinggal kita input saja ke sini, kemudian tingkat kepentingan relatifnya juga sudah kita dapatkan. Nah, tingkat relatif ini kita dapatkan dari ini. Ini ya, misalnya tingkat kepentingan absolut atribut pertama itu dibagi dengan total tingkat kepentingan absolut. Jadi 710,79 dibagi 2.457,24. Nah, itu didapatkan 29% ya. Jadi totalnya di sini adalah 100%, berarti data benar. Nah, selanjutnya kita tentukan rankingnya atau prioritasnya ya. Jadi prioritasnya di sini itu yang paling besar dulu kita prioritaskan. Di sini 32% berarti nilainya 1, kemudian selanjutnya ya 1, 29% 2, dan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah ya ini urutannya kalau sesuai prioritas ya.
Selanjutnya adalah kita masuk ke rangkumannya ya, di mana ini rangkuman ini adalah nilai-nilai yang sudah kita cari tadi, ada tingkat kepentingan, tingkat tingkat absolut, kepentingan relatif, dan yang lainnya. Kemudian ini juga hasil-hasil yang telah kita cari tadi, ada tingkat kepuasan, goal, sales point, improvement ratio, ROWEC, kemudian ada normalize ROWEC ya, sudah kita dapatkan, jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya yaitu adalah hubungan kebutuhan konsumen terhadap karakteristik teknis dan simbolnya. Nah, di sini di simbol kuat itu disampaikan dengan kotak dengan dikasih hitam-hitam seperti ini. Kalau sedang itu berbentuk lingkaran ya. Kemudian kalau lemah itu berbentuk segitiga. Ya, jadi kan ada tadi ada kuat, ada lemah, ada sedang. Nah, di sini kita masukkan simbol-simbolnya ya. Jadi ini data yang tadi ya. Jadi tinggal kita kasih simbolnya saja. Saya lanjut ke selanjutnya yaitu adalah membuat house of quality. Jadi untuk membuat house of quality, tadi kan sudah kita cari sebelumnya di bagian rangkuman tadi tingkat kepentingan, kepentingan absolut dan kepentingan relatifnya ya. Jadi ini kita taruh depan. Kemudian tingkat kepuasan goal ini ya, yang tadi poin kedua, rangkuman poin kedua. Nah, selanjutnya yang ini itu adalah kita dapatkan dari ini tadi ya. Nah, dari hasil ini ya, hubungan kebutuhan konsumen terhadap karakteristik teknik ya. Ini kan simbol-simbolnya tadi sudah kita tentukan, sudah saya kasih tahu gimana cara menentukan simbolnya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya ini adalah hubungannya di mana ini kita peroleh misalnya gini. Ini kan pada rangka ya, rangka, kemudian suhu panas. Nah, kira-kira rangka suhu panas. Suhu panas kan dimulai dari sini arahnya ke sini. Berarti bertemunya rangka dengan suhu panas adalah di sini. Nah, ini kira-kira memiliki hubungan atau tidak? Nah, kalau memiliki hubungan korelasi sedang, misalnya, sedang kita lambangkan dengan lingkaran, lingkaran kosong. Kalau hubungannya kuat, kita lambangkan dengan lingkaran dengan ada titiknya. Sedangkan kalau tidak ada hubungan, tidak usah kita isi. Ya, misalnya ini. Berarti kalau ini itu ada hubungannya antara suhu panas dengan rangka yang memiliki korelasi sedang. Kemudian misalnya kita cari yang ini. Ini kan bertemunya sini, ini sini. Berarti hubungan antara suhu panas dengan bahan dasar memiliki hubungan sedang. Kemudian yang ini adalah berarti sini dengan sini ya. Berarti rangka dengan bahan dasar memiliki hubungan kuat. Mekanisme di sini berhubungan dengan bahan dasar yaitu berhubungan sedang, kemudian dengan rangka juga memiliki korelasi sedang ya. Kemudian untuk dayanya ini memiliki korelasi kuat dengan suhu panas. Nah, caranya seperti itu. Jadi hubungannya seberapa kuat seperti itu. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah ini karakteristik tekniknya, di mana kita lihat rangka dibandingkan dengan rangka. Jadi rangka dengan rangka, kan ini kosong, berarti tidak ada hubungan. Rangka dengan suhu panas, rangka, suhu panas kan ini, berarti titik temunya di sini. Nah, ini ada hubungannya. Hubungannya adalah sedang positif, sedangkan yang ini berarti rangka dengan bahan dasar memiliki hubungan sangat kuat ya. Kemudian sebelah sini berarti hubungan rangka dengan mekanisme memiliki hubungan sedang, sedangkan kalau di sini dengan daya dia tidak memiliki hubungan atau tidak ada hubungan. Kemudian untuk suhu panasnya, suhu panas dengan suhu panas ini tidak ada hubungan. Kemudian kalau dengan bahan dasar memiliki hubungan sedang, kalau dengan mekanisme tidak memiliki hubungan, dan kalau dengan daya dia memiliki hubungan kuat. Kemudian selanjutnya untuk bahan dasar di sini dengan bahan dasar tidak memiliki hubungan. Bahan dasar dengan mekanisme memiliki hubungan sedang, sedangkan bahan dasar dengan daya tidak memiliki hubungan. Nah, mekanisme dengan mekanisme tidak memiliki hubungan, mekanisme dengan daya tidak memiliki hubungan, kemudian daya dengan daya tidak memiliki hubungan. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Kita sudah bisa menentukan host quality-nya atau seperti ini tadi ya, host of quality. Nah, itu adalah pembahasan yang terakhir kali ini ya. Mungkin itu tugas akhir, presentasi tugas akhir pada
evaluasi akhir semester mata kuliah perancangan produk satu kelas B. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.